Nah, kita lihat ya. Nanti kalau ternyata sinyalnya kurang bagus atau gimana, tolong teman-teman kasih tahu ke aku ya, biar aku bisa set set gitu kan ganti sinyal gitu. Namanya Halo sekarang Mbak, itu. Nah, Mbak ini Prisa, apa dia. kabar? Halo Anderson. Halo, selamat malam. Udah kedengeran Hai, jelas selamat nggak ini Mbak? malam. Sekarang sudah kedengaran jelas. Oke. Oke. Hai teman-teman semua yang sudah bergabung. Nah, inilah dia Anderson Sumarli yang lulusan dari Cornell University dan juga MBA from Stanford. Hai Anderson, kamu apa kabar? Apakah lagi Baik-baik sibuk apa? aja. Di Baik-baik aja. rumah Aku aja. dengar, oh kamu di rumah aja. Di rumahnya di mana? Jakarta atau kota lain? Jakarta, aku Jakarta. Di Jakarta. Oke. Aku dengar kamu juga dulu ex IBMers juga ya? Betul, Sempat di kita IBM. sama-sama ya. Tahu, aku juga ya, tapi aku angkatan tua. Kamu kan pasti yang sudah lebih milenial gitu. Aku milenial senior, kamu milenial junior. Nah, Anderson, hari ini topik kita adalah tentang bebas finansial dan banyak orang bilang bahwa bebas finansial itu hanya identik dengan mereka berinvestasi di saham. Nah, pertama nih, kita mau nanya dulu. Kalau untuk seorang Anderson Sumarli, buat kamu ya, singkat aja deh. Bebas finansial tuh parameternya apa kalau buat seorang kamu? Silakan. Mungkin menurut aku, kalau aku lagi pikirin bebas finansial tuh ada 3 level ya untuk aku Mm-mm. pribadi. Mungkin untuk Mm-mm. level pertama, aku ada cukup uang untuk pengeluaran sehari-hari lah. Misalnya Mm-mm. tempat tinggal lah, untuk makanan, ataupun perlu traveling. Itu yang pertama lah. Kita harus Mm-mm. bisa ada cukup uang untuk cover kita punya Mm-mm. expenses gitu. Yang Mm-mm. kedua, menurut aku, itu kita ada cukup uang untuk emergency fund gitu. Jadi Oke. kita nggak deg-degan tuh setiap hari. Aduh, kalau Mm-mm. kalau kalau kena PHK atau kalau kena Mm, eksiden gitu, apakah cukup mm, uang gitu loh. Jadi itu yang mm, kedua, aku harus merasa bahwa aku ada cukup uang di tabungannya mm, untuk mm, emergency fund. Dan mungkin yang mm, level ketiga, yang benar-benar menurut aku udah level yang paling tinggi untuk bebas finansial, itu kalau ada cukup uang di dalam tabungan, di mana kita bisa spending sedikit nih, bisa sedikit entertainment, atau bisa makan mm, sedikit lebih enak. Jadi menurut mm, aku ada 3 level sih, dan setiap level mm, tuh mesti pelan-pelan dicapai satu persatu, mm, menurut mm, aku. mm. Nah, itu berarti menarik banget ya. Kalau untuk kamu kan berarti 3 level tuh. Yang level Betul. pertama, basically basic needs. Level kedua, you have emergency fund. Level ketiga, basically you can do everything that you want. Kira-kira kayak gitu ya. Betul. Nah, nah kalau buat aku ya, aku sedikit berbeda gitu. Kalau Hmm. aku lebih banyak maunya. Kalau mungkin Anderson orangnya simple ya. Kalau Prita orangnya lebih drama soalnya. Jadi kalau seorang Prita Gozi itu malah syarat buat bebas finansialnya tuh lebih banyak gitu. Jadi tiga tadi aku sepakat banget. Nah, ditambah lagi nih, karena aku kan mungkin perempuan ya, harus punya rumah tinggal. Karena aku juga udah Hmm. menikah, aku udah punya anak. Jadi buat aku juga punya rumah tinggal tuh penting gitu kan. Hmm. Ditambah lagi, kalau buat aku juga itu adalah kita tuh punya uh, tabungan. Jadi kalau itu kan ada dua ya. You can buy everything that you want. Sama kita memang juga punya tabungan buat apa anak kita atau apa segala Hmm. macam gitu. Itu Betul. buat aku tuh Hmm. juga penting karena aku tuh melihat banget ya. Jadi aku kan menikah dengan suami aku itu quarter Japanese. Nah, dia tuh neneknya Hmm. yang dari Jepang itu pinter banget apa sih ngelola uang sampai Hmm. sudah meninggal pun itu tuh masih bisa kasih banyak gitu loh kepada keluarganya. Hmm. Jadi aku benar-benar itu salah satu panutan aku banget lah. Nah, pasti teman-teman di sini kan juga banyak nih yang pengen bebas finansial. Nah, memang faktanya orang kalau mau bebas finansial itu investasi salah satu jalan kan. Itu kamu juga pasti setuju. Boleh nggak aku tahu, kamu kenal investasi dari usia berapa? Waduh, aku tuh mulai investasi saham tuh sejak kecil banget.
percaya nggak percaya, aku umur 9 pertama kali Mm-mm. ambil keputusan beli saham. Jadi dulu tuh ceritanya kan saham itu masih belum online ya. Jadi Mm-mm. mereka tuh cetak dalam koran biasanya. Aku masih Mm-mm. ingat dulu Mm-mm. lagi kecil aku suka banget baca koran. Dan aku tuh Mm-mm. melihat di page terakhir koran tuh biasanya ada banyak Mm-mm. angka-angka. Dan Mm-mm. angka-angka itu tuh ternyata tuh harga saham harian. Tapi aku Mm-mm. tuh suka banget angka. Jadi aku dulu tuh di Mm-mm. IBM juga sebagai data scientist. Jadi aku benar-benar Oh suka gitu. angka gitu. Betul, betul. Nah, aku melihat gitu dari hari ke hari ini kenapa angka-angkanya ini lagi umur 9 ya. Aku bilang angka-angkanya kenapa Mm-mm. kenapa ganti-ganti ya? Mm-mm. Ada beberapa hari di mana ada angka yang naik, ada beberapa hari Mm-mm. yang turun. Nah, Mm-mm. itu kan back then kan aku masih belum ngerti gitu tentang saham, tapi aku melihat, Mm-mm. aku kasih tau ayah saya, ini kelihatannya ada satu saham ya, yang angkanya naik terus gitu, udah dua tiga minggu Mm-mm. aku ikutin, aku bilang, Mm-mm. nih, Mm-mm. ini aku mau beli saham ini, akhirnya ayah Mm-mm. aku beliin Mm-mm. sahamnya, terus Mm-mm. ternyata sahamnya naik dan cuan, Mm-mm. berkali-kali lipat gitu loh. Mm-mm. Tapi Mm-mm. itu mungkin adalah perkenalan pertama kali untuk aku beli saham. Mm-mm. Tapi tentunya Mm-mm. sekarang udah semakin mengerti tentang saham, kita sekarang lebih kepada fundamental analysis, lebih mendalami lah skill setnya udah Mm-mm. lebih lebih tinggi gitu. Jadi tapi itulah pertama kali aku beli saham. Wow, itu luar biasa banget ya. Di mana anak lain tuh kalau lihat koran yang dilihat adalah komik ya. Apa kayak komik Jepang atau apa ini itu komik bersambung lah tiap akhir pekan. Ini orang ngeliatinnya saham. Gue nggak tahu deh lo makan apa ya di rumah, gue nggak ngerti. Nah, terus udah gitu, aku tuh basically juga apa sih namanya bikin simulasi ya pernah. Tapi aku tuh jarang bikin simulasi untuk orang yang di bawah usia 20 tahun. Karena asumsinya kan rata-rata orang yang sudah pasti punya penghasilan tuh biasanya di atas 20 lah gitu. Hmm. Dan saat ini kan memang syaratnya kan harus ada KTP dan lain-lain. Jadi aku coba bikin nih, apa sih Hmm. perbedaannya kalau orang umur 20 versus yang mungkin sudah umur 30. Jadi mungkin 20 tuh nggak ngerti dan nggak mau belajar, tetapi di usia 30 tahun akhirnya dia insaf. Nah, ternyata meskipun dia double di investment ya Anderson pasti tahu lah because you like Ya, mathematics kayaknya. Jadi betul. kalau misalnya kalau misalnya di usia 20 tahun itu 1 juta per bulan, terus ternyata lawannya nih di usia 30 tahun dia karena telat udah deh gue double deh, aku double jadi 2 juta per bulan. Turns out pada saat di usia 55 tahun ini aku cuma pakai asumsi bukan saham loh ya. Ini cuman ngomongin kita taruh kayak di obligasi atau apa. Ternyata hasil dari orang yang start early itu yang 20 tahun padahal modalnya lebih kecil itu tetap double daripada Hmm. mereka yang telat 10 tahun padahal modalnya Hmm. udah didabelin. So, message-nya adalah memang teman-teman investasi itu bukan perkara berapa uang yang bisa kita keluarkan, tetapi perkaranya itu adalah start as early as possible. Aku juga punya pengalaman. Kalau Anderson kan umur 7 tahun, 9 ya. Kalau aku 17 gitu. 17 tahun, aku beruntung juga sih sama Anderson. Aku sih Hmm. sebenarnya nggak kayak kamu ya. Aku sih benci banget sama matematik, please deh. Ya, ya. Sorry. Jadi aku enggak. Tapi aku beruntungnya adalah papaku tuh dulu yang bikin reksadana. Jadi Oh. ayahku itu adalah the first person yang memang di Indonesia yang bikin reksadana karena memang dulu kerjanya di Hmm. BUMN yang memang mengeluarkan reksadana mutual fund. Wah, So mantap. waktu aku SMA, aku memang diminta untuk bikin karya tulis. Kalau di Jakarta tuh begitu, SMA-nya dipakai Hmm. karya tulis. Nah, aku bikinnya tentang reksadana. Pasti dapat Hmm. nilai bagus karena guru gue nggak ngerti gitu kan. Jadi ya bagus gitu. Jadi apa sih namanya? Ya kayak gitulah. Jadi itu dari tahun 97 98 lah aku udah start seperti itu. Aku baru berani di saham itu tahun 2008. Jadi 10 tahun sejak aku pertama kali kenal reksadana. Jadi kalau kamu mulainya udah Hmm. langsung di saham sih, wow, I have to give you a big applause gitu ya. Gila luar Iya, biasa iya. loh. Nah, kalau kamu dulu kan bilang kamu waktu lihat koran, terus kamu cerita sama ayahmu, terus ayahmu yang bantu beliin, bener nggak sih? Sedangkan Betul. kalau aku belinya reksadana. Jadi ini dan kita sama-sama paham lah, zaman dulu itu anak seusiamu kan nggak bisa akses dong, karena kan berarti harus Betul. minta bantuan orang tua ya, karena keterbatasan dan lain-lain. Dan kita juga misalnya dibukain account juga nggak bisa kita sendirian transaction, karena zaman dulu itu kan masih pakai broker, harus telepon, Hmm. dan lain-lain ya. Even aku 2008 juga kayak gitu. Nah, aku mau nanya deh, kalau kamu waktu itu milih sahamnya based on apa? Jujur aja nggak apa-apa. Awal-awal. Jadi
Ya jujur aja, pertama lagi awal-awal kan aku cuman anak kecil, cuman ngeliat angka-angka aja ya. Jadi aku tuh Mm, pilih itu berdasarkan mungkin pola statistik aja ya. Aku melihat ini saham naik, 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 turun sedikit, naik lagi, turun sedikit, naik lagi gitu loh maksudnya. Tapi sekarang mah mm, udah harus lebih pinter lah daripada anak umur mm, 9. Jangan masih mm, sama pola pemikirannya sama anak umur 9 gitu loh. mm, Harus mm, harus melakukan lebih kepada fundamental analysis. Jadi sekarang pun aku lebih fokusnya kepada lebih ke top down analysis sih, lebih kepada sektornya, aku percaya atau nggak mm. dengan sektornya, baru aku melihat analisa saham-saham di dalam sektor itu tersebut gitu. Oh, kalau kamu sukanya top down ya, berarti ya. Betul. Oke. Karena kamu suka angka sih ya. Jadi, kalau kamu suka angka, kamu suka chart nggak? Charting kamu Aku suka nggak? jadi aku tuh ada suka nggak suka ya dengan charting. Karena yang Hmm. pertama, aku tuh memang menggunakan charting, cuman aku tuh gunainnya tuh untuk timing the market aja. Kalau aku udah percaya dengan suatu industri dan aku udah Hmm. percaya dengan perusahaannya, aku baru melihat technical analysis untuk melihat apakah ini waktu yang betul untuk aku masukin uang atau aku mau Hmm. atau aku mau averaging aja gitu, averaging Hmm. up Hmm. atau Hmm. averaging down gitu. Yap. Dan tapi aku ada juga sisinya aku nggak gitu suka charting karena charting itu kayak seolah-olah untuk pemula tuh seperti suatu hal yang sangat kompleks, yang sangat susah dimengerti. Mm-mm. Jadi banyak Mm-mm. orang tuh melihat ini charting tuh pusing banget, ada banyak angka, malahan mereka jadi takut mulai gitu loh. Tapi Mm-mm. sebenarnya Mm-mm. aku mau sampaikan untuk mulai berinvestasi, ya nggak usah saham Mm-mm. dulu, bisa reksadana, bisa apa dulu. Itu Mm-mm. sebenarnya simple aja dulu. Kalian mesti tahu Mm-mm. beberapa yang basicsnya dulu. Kalau Mm-mm. basicsnya sama fundamentalnya udah betul, ya ntar baru kalian bisa pikirin yang lebih advance gitu. Nggak usah langsung Mm-mm. sekaligus harus pinter banget langsung sekaligus mesti ngerti semuanya gitu loh. Nggak perlu begitu, coba dulu aja gitu. Yes, setuju banget. Nah, aku juga punya tips nih untuk para investor pemula. Karena kan aku sendiri baru berani 10 tahun ya, sejak aku pertama kali even kenal reksadana. Beda sama Anderson gitu. Dan aku tipe orang yang nggak suka matematik. Jadi, teman cerita semuanya aman ya. Yang nggak suka matematik, bisa loh, bisa loh. Gitu. Dia masih bertahan dari 2008 sampai sekarang. Nah, tipsnya untuk yang nggak kayak Anderson, yang makannya beda ya. Kalau dia kan emang kayak jenius Nah, gitu loh kalau di IG. kalah. Kalau yang kayak kita-kita gini, yang kayak kita-kita gini gitu ya, aku bilang pertama nih, memang kita mesti ngerti lah. Ilmunya tuh ada tiga. Ilmu untuk valuasi, fundamental, dan juga untuk teknikal. Jadi basically apa bedanya sih? Sederhananya mungkin begini. Aku waktu belajar finance ya, fundamental itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Makanya kita analisanya tuh laporan keuangan dan lain-lain itu kan sudah, itu adalah sesuatu yang happen in the past. Nah, valuation itu adalah sesuatu yang gimana kita projecting ini kira-kira bakal jadi berapa lah, kira-kira begitu. Nah, kemudian tadi Anderson bilang itu charting sebagai pelengkap, nah itu adalah teknikalnya nih teman-teman. Nah, sebenarnya ya, kita nggak harus kok bisa ngelakuin sendiri, menurut aku sekarang juga sudah banyak sekali tersedia, termasuk juga dari sekuritas, dibantu untuk menganalisanya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa ngitung benar-benar dari nol, nggak apa-apa. Kita dibantu dengan analisa, tapi kita ngerti analisa apa yang mesti kita ambil. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, tetap aja ya kalau untuk saham itu mostly jangka waktu yang mesti kita punya tuh jangka panjang. In between kita mau trading tuh nggak apa-apa banget. Dan menurut aku kayak nggak mungkin deh orang bener-bener ya kayak aku sendiri dari 2008 nggak mungkin aku tuh bener-bener holding bener-bener sampai sekarang nggak di itu it's not possible. Yang namanya Yes, saham tuh pasti ada yang memang sahamnya siklikal dan lain-lain ya. betul. Nah kemudian yang ketiga, kalau kalian nggak berani banget ya, menurut aku untuk masuk ke pasar modal itu kalian bisa start dengan reksadana saham atau kalian bahkan bisa start dengan exchange traded fund. Itu sekarang udah mulai banyak pilihannya. Mhm. Nah, yang keempat, please gunakan dana idle, jangan gunakan dana pinjaman, talangan, atau pinjaman online, it's a big no. Dan yang terakhir, menurut aku, um, kalau kamu uangnya seada-adanya misal 10 juta, ya jangan 10 juta taruh saham. You also Betul, need to diversify your money gitu kan. Nah, betul. Anderson kan memang tahun 2020 kemarin tuh luar biasa banget ya. Meskipun sebenarnya di 2020 itu perolehan tahunannya itu juga biasa-biasa aja. Tapi Hmm. karena sempat drop yang benar-benar drop di Maret itu ya, akhirnya kan Mm-mm. jadi luar biasa banget. Nah, kamu bisa cerita nggak kira-kira nih untuk teman Prita yang memang kepingin baru start investment, kan kamu bilang tadi, aku jadi CEO nih, aku co-found sebuah aplikasi juga nih yang bisa ngebantu. Dan menurut aku ya itu salah satu hal yang menarik banget. Aku udah sempat lihat juga aplikasi Ajaib Investasi gitu, karena
menurut aku dulu tuh orang punya keterbatasan banyak, dari mulai uangnya mesti banyak karena dulu satu Hmm, lot 500 lembar. Sekarang kan satu lot betul. 100 ya. Bener nggak sih? Dulu Iya. kan modalnya mesti agak lebih banyak ya, Iya. karena Heeh. terpaksa beli 500 lembar. Kalau sekarang belinya 100 lembar. Terus dulu juga aku inget banget waktu aku pertama kali buka account, duitnya tuh mesti berapa puluh juta gitu loh buat bisa buka account. Nah, sekarang kamu bikin apa sih buat anak-anak muda? Boleh cerita dong? Mungkin mungkin teman-teman yang lagi dengerin, jadi aku tuh co-founder dari aplikasi Ajaib. Jadi kita tuh Mm-mm. aplikasi online untuk jual beli saham dan juga reksadana. Jadi di Mm-mm. aplikasi Ajaib ini kita tuh targetnya adalah pemula. Jadi kalau teman-teman lagi masih mikirin apakah ini waktunya yang pas untuk masuk ke saham atau ke reksadana, ya ini bagus lah, pas kalian dengerinnya dari dari orang yang pas gitu loh. Jadi di tempatnya Ajaib ini cukup simple untuk pembukaan akun, Mm-mm. bisa Mm-mm. 100% online. Kalian Mm-mm. download aja aplikasinya namanya Ajaib di Google Play ataupun di App Store. Mm-mm. Dan kalian tinggal isi data diri sekitar 5 menit 100% online, dan untuk kebanyakan dari teman-teman keesokan harinya udah bisa mulai berinvestasi saham dan juga reksadana. Dan di tempat kita minimumnya adalah nol. Jadi kalian betul-betul nggak perlu ada modal apapun, dari 0 rupiah kalian sudah bisa membuka account dan keesokan harinya kalian bisa mulai. Nah, banyak teman-teman yang mungkin lagi mikirin gimana Mm-mm. sih cara mulai saham ya. Mungkin banyak Mm-mm. juga yang sedikit gelisah, sedikit takut. Itu semua Mm-mm. normal. Yang aku mau Mm-mm. sampaikan adalah mungkin kalian bisa mulainya pelan-pelan dulu. Karena kita Mm-mm. nol minimumnya, kalian silakan Mm-mm. mulai dengan jumlah uang yang kalian ada sekarang. Aku sih selalu Mm-mm. saranin semua teman-teman mulai dulu dari sekitar 10% dari pendapatan lah atau dari savings ya. Coba dulu aja Mm-mm. masukin 10% ya. Terus Mm-mm. kalian coba beli reksadana atau saham dan kalian mulai belajar tentang profil resiko diri sendiri. Mm-mm. Apakah kalian melihat bahwa kalau harga saham turun kalian deg-degan terus nggak bisa tidur? Kalau begitu mungkin ini mungkin bukan produk yang cocok untuk profil resiko Anda gitu. Ya udah nggak apa-apa Mm-mm. gitu, biarin. Tapi Mm-mm. kalau kalian merasa, wah ternyata ini turun dan ada opportunity, aku bisa beli tambahan lagi, ini value add, terus kalau naik juga kalian lebih excited, ya mungkin Mm-mm. silahkan bulan depannya lagi kalian tingkatin sedikit lagi, top up-nya mungkin sekitar 20% dari Mm-mm. savings. Dan Mm-mm. coba sampai berapa puluh persen, ntar baru kalian bisa belajar tentang diri sendiri, profil resiko seperti apa. Dan itu sih Mm-mm. sebenarnya di platform Ajaib enaknya kayak gitu. Karena Mm-mm. nggak ada modal apapun dan juga minimumnya kosong, bisa bisa aja malam ini pun kalian bisa download dan isi Mm-mm. data diri Mm-mm. dalam 5 menit selesai, dan kalian bisa Mm-mm. cobalah dan mulai belajar tentang investasi. Oke. Wow, itu benar-benar sangat membantu ya teman-teman, karena tahun 2008 we don't have this kind of luxury gitu loh. Jadi Hmm, kalian tuh sekarang sebenarnya teman-teman tuh punya luxury yang luar biasa banget. Even from the betul. comfort of your own couch, dari Hmm. sofa, dari tempat tidur yang doyan rebahan lagi sambil rebahan aja bisa gitu ya. Tapi hati-hati handphonenya jatuh, jangan gitu. Jadi itu tetap ini. Nah, cuman tetap aja ya, meskipun kemudahannya luar biasa, tadi yang apa yang Anderson sampaikan itu benar, yaitu jangan juga kita jadi gegabah. Maksudnya gini, ya kalau kalian uangnya cuma adanya segitu semuanya, jangan juga. Tapi start Betul. dari berapa nih yang kalian punya. Nah, aku punya konsep yang aku sebutnya, Anderson, namanya Hapsari. Jadi, Hmm. aku kan namanya Prita Hapsari gitu ya. Ya. Hapsari itu singkatan. Hanya perlu selembar aja sehari. Jadi, belinya selembar sehari aja gitu. Jadi, ibarat nih kayak misalnya beli ETF, misalnya yang yang mungkin masih rada takut gitu ya, bingung saham apa, kan paling gampang sebenarnya belinya adalah exchange traded fund. Kalian beli Betul. aja satu lot setiap hari, ya Allah, kalau udah dilihat, satu lot emang berapa? Lihat aja deh gitu. Sama kalian beli kopi-kopi centil juga, gitu kan, sebetulnya sama aja, beneran deh. I'm being very serious ya Yes. teman-teman. Jadi kita tuh mesti belajar, memang benar-benar kita on the spot, kita hands on banget. Nah, boleh Betul. cerita nggak ada fitur apa aja sih di Ajaib Investasi yang bisa membantu teman-teman nih yang masih pemula, Anderson, kalau misalnya Iya. mereka takut atau bagaimana, silahkan. Iya. Jadi pertama-tama kita di Ajaib tuh udah bantu ratusan ribuan orang untuk pertama kali Hmm. berinvestasi. Jadi kita tuh udah dengar semua kegelisahan orang dari A sampai Z, kita udah dengar lah itu semua.
Dan gini loh, konsepnya begini, kalau orang mau belajar berenang, ya dia harus cebur dulu kan di kolam renang gitu loh. Atau enggak kalau kalau cuman belajar secara konsep gimana cara renang di daratan, ya nggak bakal pernah belajar untuk berenang. Jadi yang pertama adalah coba dulu aja. Dan juga cobanya jangan banyak-banyak, cobanya dikit-dikit dulu aja. Dan kita juga di Ajaib udah bantu bikin beberapa fitur untuk bantu pemula belajar berinvestasi saham. Pertama, untuk fundamental analysis. Kami tuh udah pakai algoritma untuk analisa financial statement-nya dari setiap perusahaan. Jadi contohnya begini, mungkin banyak orang melihat rasio-rasio keuangan pusing gitu ya. PE ratio 2 itu bagus atau jelek ya, PE ratio 3 itu bagus atau jelek gitu. Jadi dalam aplikasi Ajaib kita ada fitur di mana kita otomatis kita ranking dari setiap rasio keuangan dengan perusahaan-perusahaan lain dalam sub industri yang sama. Contohnya, kalau untuk BCA, kalau PE ratio-nya 4 itu bagus atau jelek. Kalian bisa lihat rankingnya langsung. Kalau di compare dengan big cap bank stocks di bursa lainnya itu mungkin ranking nomor 2. Berarti itu bagus dari rasionya. Jadi yang pertama kita udah bantu analisa dari dia punya posisi keuangan dan laporan keuangannya. Yang kedua yang kita bantu juga dari technical analysis. Kami juga tracking sekitar 13-14 indikator teknikal dan kami bisa kasih tahu berdasarkan indikator ini kira-kira ini 70% waktunya tepat gitu untuk masuk atau kurang tepat. Jadi itu ntar untuk teman-teman juga bisa analisa dari teknikal. Ditambah lagi di tempat kita juga ada semacam forum ya, social forum dalam aplikasi kita. Di mana teman-teman bisa ngobrol bareng nih, kayak tadi kan sebelum ini kan ada banyak orang komen-komen. Nah, di tempat kita tuh ada ribuan orang tuh saling ngobrol sama sharing pengetahuan mereka tentang investasi dan juga analisa mereka tentang saham-saham apa aja yang interesting. Jadi itu pemula tuh bisa mulai belajar cara pemikirannya, gimana pandangannya untuk analisa suatu saham. Jadi kira-kira itulah adalah tiga fitur unggulan dari kita untuk ngebantuin siapapun untuk mulai berinvestasi saham dan reksadana. Oke, nah nice itu ya. Jadi teman-teman, apakah itu berarti istilahnya setelah dengan itu berarti itu hanyalah itu? Sebenarnya tidak. Kalian juga tetap mesti mengetahui misalnya kayak manajemennya siapa dan lain-lain. Tetapi paling tidak PR-PR besar yang untuk hitung-hitungannya, yang misalnya ngertinya hanya mencampur skincare atau mungkin ngertinya komposisi antara kopi dengan susunya bagaimana gitu, karena kita bukan Anderson Sumarli ya yang doyan lihat angka gitu kan. Jadi itu di bagian situ dibantu. Tapi ingat bahwa kalau kita adalah pemula, aku bener-bener ingetin untuk jangan istilahnya tuh yang fear of missing out itu loh, Anderson. Jadi semua orang pilih itu, kita juga jadi begitu. Padahal kadang-kadang karakter kita. Jadi tadi menarik karena Anderson sempat mengungkap bahwa kalau kita mau belajar berenang, yuk kita memang nyemplung. Tetapi nyemplungnya nggak sendirian. Jadi nyemplungnya itu juga istilahnya tuh ada coachnya, ada pelatihnya. Kemudian harus siap-siap ban penyelamat di pinggir. Jadi kalau sampai ada apa-apa tuh langsung cepet bisa dibantu gitu. Nah, aku tadi suka banget dengan istilah mengenali diri sendiri. Jadi aku sedikit share aja nih tips buat teman-teman. Profil resiko itu sebenarnya dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu adalah risk profile kita karena usia. Jadi orang yang usianya misalnya 20-an, wajarnya sih lebih agresif daripada yang 50-an, wajarnya begitu. Tapi ada tapinya, ternyata dia punya risk appetite yang berbeda. Jadi risk appetite itu tuh rasa suka. Jadi ternyata yang 50-an itu dia doyan bungee jumping, dia doyan off-road. Jadi dia tuh berani ambil resiko tinggi. Tapi yang 20-an malah aduh takut begitu kan. Oh, ternyata akhirnya jadi yang harusnya umurnya segitu agresif jadi turun nih gara-gara risk appetite. Nah, sekarang terakhir adalah risk tolerance. Jadi toleransi kita seberapa sih? Misal udah ambil nih saham tertentu, katanya kalau udah ambil saham itu aman, kan banyak tuh ya istilah begitu. Jadi kayak saham-saham BUMN besar aman, nggak taunya turun juga gitu, turun juga gitu. Terus dia aduh deg-deg, gimana nih? Ternyata udah turun kayak begini. Nah, sejauh mana dia bisa bertahan? Apalagi sekarang kan juga lagi situasinya kadang-kadang lagi ya kamu tahu sendiri lah gitu ya, udah perusahaan market cap-nya tinggi masih gitu. Nah, itu adalah risk
tolerance. Jadi ingat 3 itu ya, risk profile, risk appetite, risk tolerance. Nah, kan pasti teman-teman yang punya risk profile-nya agresif, dia juga appetite-nya tinggi, dia pasti pengen trading. Kalau untuk yang kepengen trading, di Ajaib itu apa sih keunggulannya untuk teman-teman yang hobi trading? Jadi mungkin ya aku selalu sarankan itu semua Mm-mm. orang trading atau investing pun mereka Mm-mm. harus mengerti apa yang mereka masukin uang mereka investasi di mana. Itu yang Mm-mm. Halo? Halo? Teman-teman, aku juga nggak begitu bisa dengar Anderson lagi ngomong apa. Oke, sebentar ya. Aku coba lihat dulu. Kayaknya mungkin koneksinya agak sedikit lagi mencari koneksi gitu kan. Oke, oke, aku mau halo-halo dulu nih dengan semua teman-teman yang ada di sini. Sekaligus mungkin kita buka untuk sesi Q&A ya sambil nunggu koneksinya Anderson balik lagi normal gitu kan. Oke, nanti aku akan balik lagi sama Anderson. Nah sekarang aku sekaligus mau buka sesi Q&A untuk teman-teman semua. Nggak usah khawatir. Kita hari ini masih panjang, nanti sampai dengan kira-kira pukul berapa ya? Tenang aja, tenang, tenang. Aku bentar lagi akan undang Anderson lagi. Halo semuanya. Sebentar ya, sambil aku coba menjawab Q&A terlebih dahulu. Oke, ini dia nih. Oke, sebentar ya. Nah, ini tadi sebenarnya sebelumnya sempat kita jawab juga ya waktu di awal tadi kebebasan finansial setiap orang itu kan pasti beda-beda kan tolak ukurnya apa aja sih betul memang tadi tolak ukurnya beda-beda kalau tadi Anderson pakai 3 tolak ukur ya untuk kalian yang mungkin baru ikut dia bilang yang pertama itu adalah yang penting dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup istilahnya hariannya lah terus yang kedua kalau sampai terjadi emergency selalu siap dengan uangnya dan yang terakhir basically he can buy anything that he wants. Nah, kalau aku tambahan lagi, aku ada 5 parameternya gitu ya. Jadi selain dari 3 yang tadi itu, aku juga menurut aku bebas finansial itu kalau kita sudah punya rumah tinggal sendiri, karena aku mungkin udah berkeluarga, jadi perspektifnya agak sedikit berbeda gitu. Ada tambahan di situ, kalau kita masih stay with our parents, atau misalnya kita juga masih mencel-mencel gitu, itu sometimes itu tidak ada apa ya rasa settle lah di situ. Terus yang terakhir adalah tabungan buat anak. Jadi kalau misalnya bebas finansial itu berarti dana pendidikannya beres, semuanya beres, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman itu jawaban yang pertama ya. Sambil aku coba melihat lagi, oke. Nah, sambil aku mengajak Anderson untuk kembali bergabung, aku akan punya pertanyaan sekali lagi yang aku akan coba jawab di Q&A. Itu dia Anderson. Kita lagi Q&A sebentar. aha. Nah, sekarang nih ada pertanyaan buat Ajaib gitu. Oke. Ini dia. Maklum ETF ya ada nggak di lagi Ajaib? maklum lagi work from home ini. Jadi It's koneksinya okay, it's okay. Itu namanya supaya teman-teman juga tahu ya di pasar modal juga kayak gitu. Kadang-kadang ada yang gimana, kadang-kadang gimana. It's very normal. Nanti kita akan balik lagi terhadap fitur di Ajaib yang soal trading ya. Tapi sekarang ada yang nanya nih, ETF ada nggak di Ajaib? ada dong. Kita ada ETF udah lengkap. Kalian silakan bisa pilih. Mungkin Mm-mm, ada pilihannya cukup banyak juga ETF ya. mm-mm, Jadi ada juga ETF saham, ada juga mm-mm. ETF obligasi atau pendapatan tetap ya. Dan juga Oke. ada ETF yang indeks juga. Oh, Jadi kalian really? betul betul. Jadi cukup di aplikasi Ajaib kalian bisa lihat di bawah pilihan ETF itu ada banyak banget Mm-mm, pilihannya. mm-mm. Nah, kalau kamu sendiri invest di ETF nggak? Jadi untuk aku memang ada sedikit porsi daripada daripada portfolio aku dalam Mm-mm, indeks ETF. Tapi itu mm-mm, hanya aja mm-mm. karena aku mau dapat exposure kepada
kepada seluruh pasar modal Indonesia. Makanya aku belinya indeks ETF. Iya, sama sih. Aku juga gitu. Aku karena mau nggak mau ya, karena aku juga apa sih namanya sering banget kasih edukasi dan lain-lain. Ya. Semua produk yang tersedia itu aku punya semua. Kalau nggak, I'm just talking nonsense. Aku mikirnya begitu ya. Maksudnya kayak Mesti it's like dicoba I only dulu. know the theory, tapi I don't know. Tapi kayak sekarang misalnya aku ngerti tentang, aku bukan trader aktif ya, tetapi ya karena dari 2008 ke sekarang kan udah belasan tahun juga reksadana, bahkan 20-an tahun. Ya. Aku actually get a grasp gitu loh. Oh, ini paling gini. Kayak dulu tuh aku percaya ya, Anderson, kalau ikut IPO, perusahaan pelat merah pasti untung. Ya Allah, nyungsep di hari pertama. Aku langsung, no, aku udah gak mau buy on rumors lagi. Aku dulu sampai sempet ngalamin kayak gitu loh. Nah, tadi nyambung lagi nih pertanyaan yang tentang teman-teman yang mau suka trading. Kalau di fitur-fitur Ya. ajaib yang ngebantu yang suka trading apa tuh? Iya, jadi kita ada beberapa fitur ya untuk bantuin teman-teman ini yang mungkin investasinya lebih ke jangka pendek atau jangka menengah gitu ya dari jangka Mm-mm. waktunya. Jadi Mm-mm. contohnya kita ada fitur auto trade. Jadi auto trade itu Oke. apa? Itu untuk teman-teman tuh bisa secara otomatis set harga Mm-mm. biar mereka bisa take profit atau stop Mm-mm. loss gitu ya. Oke. Jadi mungkin ada banyak teman-teman yang mau beli hari ini terus jual mungkin dalam minggu Mm. yang sama atau minggu depannya. Jadi kalian udah bisa langsung set aja Mm-mm. stop loss sama take profitnya yang perbedaannya harganya mungkin sedikit not too big lah dari harganya Mm-mm. sekarang. Jadi Mm-mm. ada auto trade. Yang kedua Mm-mm. juga di tempat kita kalian juga bisa melihat dan analisa dari Mm-mm. trade order list. Jadi Mm. ada tuh secara live kita kasih lihat tuh seluruh orang di Indonesia yang transaksi setiap saham itu siapa aja, berapa aja, frekuensinya seperti apa. Itu kalau teman-teman yang suka angka, cuman teman-teman yang suka angka aja itu bisa ngeliatin tuh seharian tuh. Ya, jadi ada list banyak banget. Terus kita juga minggu depan juga akan launching fitur broker summary. Ini banyak teman-teman juga minta broker summary Oke. gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat impact dari pembelian dari asing ataupun pembelian dari spesifik sekuritas untuk setiap saham. Dan yang terakhir Mm. mungkin yang kita juga bantuin itu kalau kalian download aplikasi kita tuh kirim push notification otomatis Mm-mm. informasi ke kalian. Mm-mm. Kalau ada satu saham yang pergerakannya harganya cukup drastis, misalnya dalam 10 Mm-mm. menit terakhir, Mm-mm. mungkin ada pergerakan sekitar 3% dari saham itu, Mm-mm. kita akan Mm-mm. langsung push notification. Jadi kalian langsung Oh, otomatis mendapatkan informasi itu. Jadi itu sih kita ada berbagai fitur-fitur yang lebih unggul ya mungkin ya, yang mm-mm. lebih kompleks juga ya untuk bantu teman-teman yang lebih cenderung ke trading. Oke, nah jadi gini ya teman-teman semua, dalam kita berinvestasi saham secara langsung, itu basically kita tuh siapapun kita, mau kata profil kita konservatif atau agresif, itu very important kita punya yang namanya investment plan-nya. Jadi Hmm. istilahnya investment guideline lah gitu. Seberapa banyak sih dari portfolio, let's say gini, kita punya uang misalnya 10 juta, kalian mau beliin saham semua, fine. Oke, dari 10 juta itu kalian belahnya gimana nih? Jadi kayak ada guidelines-nya berapa banyak yang jenis sahamnya yang begini, berapa banyak yang begini, dan seterusnya. Nah, kalau harus kita disiplin, maka itu sebenarnya akan memudahkan kita. Kalau Betul. kalian bingung timing the market bagaimana, pakai aja konsep Hapsari yang aku punya tadi. Jadi rajin beli setiap berkala gitu ya. Mungkin itu bukan yang maksimal, tetapi itu bisa optimal juga gitu. Jadi at least kita tuh akan selalu beli di harga berapapun. Nah, tapi bukan berarti didiemin. Ini kata kuncinya. Itu kan adalah gimana cara beli. Sekarang mikir gimana cara jual. Maksudnya kapan jual. Orang kan kapan beli gampang lah. Ya pakai dollar cost averaging, Hapsari tadi itu segala. Sekarang pertanyaannya kapan jual. Nah kapan jual itu you still need trading plan. Itu menurut aku ya. Jadi kayak tadi itu berapa banyak sih loss yang kalian sanggup. Kalau udah Hmm. di bawah itu dan kalian cut loss. Atau sebaliknya profit itu jangan dibiarkan kayak liar aja begitu ya. Tetapi misalnya kalian set nih, saya profit sekian, saya profit taking dulu, saya pindahin. Nah, aku juga sukanya di Ajaib Investasi karena ada reksadana juga, pasar uang misalnya, dan kalian bisa parkirin dulu di situ gitu ya. Nanti Betul. sebelum kalian start untuk invest lagi. Jadi ini udah benar-benar menurut aku sih buat investor pemula very apa ya memudahkan banget deh. Nah, aku juga mau nanya, ini ada pertanyaan lagi nih tentang, nah, sorry ya, tapi kalau followers aku pasti nanya ini soalnya.
Iya, iya, iya. Kalau Ya, belum juga nggak apa-apa. Mungkin jadi apa ya? Ini jadi next ini milestone. jadi di tempat kita lagi ngembangin Sharia Hmm. online trading system ya, namanya SOTS ya. Wow. Tapi untuk sekarang pun kan tentunya kita juga udah ada saham-saham di dalam aplikasi Ajaib yang juga Mm-mm. align dengan prinsip Syariah ya. Tapi Yap. kalian mesti pilih sendiri, kalian juga mesti lihat sendiri itu ada listnya Hmm. sekitar beberapa ratus saham di sana. Tapi Mm-mm. juga kalian juga kita juga offer juga reksadana syariah di Hmm. aplikasi Ajaib. Jadi silakan Mm-mm. kalian bisa beli reksadana saham syariah, reksadana pasar uang syariah, ataupun pendapatan tetap syariah, ataupun campuran syariah. Jadi kalau Hmm. teman-teman yang lebih memilih opsi syariah, silakan bisa coba dari reksadana kita, ataupun kalian juga bisa pilih sahamnya satu persatu sendiri. Tapi kita lagi ngembangin nih, syariah online trading system yang akan kedepannya kita akan roll out. Keren. Jadi untuk saat ini teman-teman, prinsipnya transaksi jual beli saham di pasar modal itu halal. Jadi udah ada fatwa halalnya ya. Kalian jangan minta saya sebutin sekarang semua ya. Silakan go to web. Enggak, karena aku juga kepengen teman-teman teman Prita tuh pinter-pinter loh Anderson. Mereka tuh Yes. suka belajar banget gitu. Jadi aku suka banget dengan followers aku tuh karena mereka semua pengen belajar. Jadi aku Hmm, kasih tahu kalian belajar itu lihatnya di www.idx ya. Jadi website betul. IDX itu udah ada tuh satu tab yang isinya fatwa halal di pasar modal. Baca Hmm, itu. Dan kalau kalian bilang, oh yang lain praktek gini, itu kan yang lain. Ya kalian jangan gitu. As simple as that. Terus misalnya, apa namanya, sudah ada daftar efek syariah. Ya gampang aja tinggal dicari di situ. Ya udah tinggal apa lewatin yang emang enggak, tapi kita ambil yang iya. Jadi as simple as that. Kira-kira seperti itu ya, supaya kalian juga bisa mulai untuk berinvestasi. Nah, ini nih yang selalu ditanya. Cara paling simple analisa teknikal. Kan kamu yang jago, kamu mathematician kayaknya sih. Kalau aku mah Gini enggak. sih, teman-teman, kayaknya kalau technical itu nggak ada yang simpelnya ya. Makanya Hmm. aku bilang ini jangan salah gitu. Hmm. Jadi gini loh, untuk technical itu banyak angka, banyak statistik. Maka aku bilang untuk pemula, sebenarnya Hmm. jangan melakukan technical dulu, gitu loh. Hmm. Kalaupun kalian melakukan technical, jangan cuma ikut-ikutan orang lain. Kalian tuh mesti Hmm. mengerti dulu saham yang kalian mau investasi itu apa. Ada Hmm. cerita apa kira-kira yang bikin Hmm. kalian tertarik dengan perusahaan ini? Contohnya, mungkin belakangan ini ada tesis di mana ada banyak digital bank gitu ya. Digital bank Hmm. akan makan market share dari conventional bank. Itu kalian Hmm. mesti percaya dulu bahwa industri itu memang pergerakannya, strategi industrinya akan menjadi digital. Mungkin kalau kalian percaya Hmm. itu, baru kalian pilih saham digital dan Hmm. baru kalian beli di sana. Tapi Hmm. kalau untuk pemula mungkin pertanyaannya jangan tanya kayak gini gitu loh. Serem Hmm. aku juga dengerinnya karena technical analysis tuh nggak ada yang simple teman-teman. Hmm. Kalau ada yang bilang itu ada yang simple itu berarti bohong punya. Jadi kalian tolong pelajari dulu sahamnya, kalian tolong melakukan sedikit fundamental analysis dulu. Hmm. Ntar baru Hmm. kalian bisa mikirin tentang timing the market dengan technical analysis. Sabar ya teman-teman. Anderson Sumarli itu belajarnya dari umur 9 tahun. Sekarang umurnya dia udah nggak tahu 20 berapa itu. Jadi dia bahkan 20 tahun belajar itu. Kalian dalam 2 bulan kepengen jago kayak dia, ya bisa aja sih. Tetapi ya sudahlah. Maksudnya kita harus sabar. Karena menurut aku ya salah satu teman dalam berinvestasi itu adalah waktu dan ilmu, bener nggak sih? Maksudnya time is Betul, always on your side, tapi makanya kita harus menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Waktu betul. itu digunakan buat apa aja sih? Pertama, memang kita harus pakai buat belajar. Yang kedua, kita juga harus pakai buat ya memang benar-benar dengan uang yang kita punya. Tadi juga sempat ada pertanyaan ya, tapi aku kok nggak nemu lagi. Basically dia nanya gini sih, kalau misalnya, nah ini dia nih. Uh, Oke, okay. Auto order baik buy or sell kalau waktunya habis nggak kena di harga yang kita mau uangnya balik nggak? Maksudnya gini mungkin uangnya tuh ditarik duluan atau sebenarnya uangnya belum ditarik kalau misalnya belum terjadi transaksi. Gak apa-apa sih, aku sih sebenarnya punya jawabannya, cuma kamu jawab dulu coba. Teman-teman, uangnya tuh belum ditarik sama sekali. Jadi kalian masih pegang uang itu. Jadi auto order tuh bener-bener kalau kalau nggak kena trigger, ya kalian nggak kalian masih aja pegang saham itu ataupun kalian juga nggak keluarin uang untuk beli saham apapun gitu. Hmm.
Jadi prinsipnya kalau kalian misalnya taruh uang nih masih di RDN-nya tuh misalnya 5 juta. Terus kalian order nih 3 juta itu belum dipotong, tapi Betul. buying power-nya mungkin ya yang akan berbeda mungkin ya buying power-nya. Buying Oh, di power-nya sini mungkin pun tulisannya kita oh juga enggak. nggak makan buying power. Kalau Oh itu gitu. unggulannya, itu fitur unggulannya dengan Oh, auto nah trade. lupa ya Ini kamu ya. Hmm. jadi ini tuh beda dengan kalau buy aja. Kalau kalau buy di open market kan secara Mm-mm. open, terus kan buying Mm-mm. powernya kan kemakan. Tapi kalau kita Mm-mm. melakukan auto order, ini salah satu keunggulan dari fiturnya, itu tuh Mm-mm. kita belum makan kalian punya buying power. Oh Asalkan itu gitu. nggak kena trigger, itu tuh kalian belum kena makan. Jadi kalian bisa buat 10 auto order atau 20 auto order tanpa Oke. impact kepada buying power kalian. Nah, tapi kalau misalnya urutannya yang dari mana? Dari yang pertama dia tulis itu gitu. First come first serve. Jadi yang mana kena trigger Oke. duluan. Kalau kena trigger duluan terus langsung kena trade ya Oh. udah, berarti buying powernya kena di sana. Oke, 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 oke. Nah, terus, waduh, nih ada yang nanya nih, katanya mungkin dari tadi nggak ikut kali, dari Mbak Indri Santoso. Dan disebut lagi aja deh, nggak apa-apa, reksadana ETF mereka ada nggak? Ada, ada. Lengkap, lengkap. Ya, lengkap banget. Mungkin gini, bisa kasih tahu nggak? Kan mungkin teman-teman banyak yang nggak ngerti nih cara pakai apa aplikasinya. Itu adanya di tab yang mana? Kan ada tab saham, ada tab reksadana, ada tab apa? ETF tuh adanya di mana? Mungkin banyak yang nggak ngerti juga. Ya, jadi teman-teman cukup tinggal klik cari. Terus tuh cari Mm-mm. kan ada beberapa pilihan. Kalau di tab saham itu kalian akan melihat Mm-mm. ETF. Jadi ada list dari ETF-ETF di dalam tab saham. Kalau kalian pilih reksadana, ya tentunya Mm-mm. akan ada pilihan-pilihan reksadana. Termasuk reksadana syariah juga ada di dalam sana. Oke, berarti ETF itu kalau di aplikasi Ajaib dimasukkannya ke dalam tab saham gitu ya, kalau boleh aku Betul, perjelas ya. Oke, jadi betul. supaya teman-teman mungkin nyarinya di reksadana kok nggak nemu-nemu gitu. Jadi itu adanya di saham ya teman-teman ya, kalau memang kalian berminat untuk membeli ETF. Ini aku nggak bisa matiin apa pertanyaannya, jadi nggak apa-apa deh, aku tanya lagi Nggak ya. Kamu apa-apa. masih kamu masih available kan? Gitu. Masih. Oke. Nah, sekarang nih Em, ada yang nanya gini, kan sekarang katanya lagi hype banget nih, kata investasi di ETF. Gimana nih menurut Anderson fenomena ini? Menurut kamu ini diikutin gak? Soalnya kayaknya banyak banget yang ngomong di luar sana. Aku juga beberapa kali denger sih dari followers aku dibilang, kayaknya sekarang reksadana saham ditinggalin deh, jadi ambilnya adalah ETF. Nah, menurut kamu gimana? Gini, pertama-tama aku melihat ini adalah suatu tren yang baik ya, menurut aku ya. Karena Mm-mm, ETF itu kan in the end of the day itu seperti reksadana ya, tapi mm-mm, bentuknya secara saham. Jadi seperti unlike reksadana, ETF itu bisa mm-mm, dijual belikan lagi jam bursa. Dan aku melihat mm-mm, ETF itu tren baik karena mungkin untuk banyak pemula yang masih belum mengerti gimana cara pilih saham ataupun untuk yang udah mengerti tapi mm-mm, mungkin belum cukup uang modal untuk investasi saham sampai bisa beli yang big cap banyak banget. mm-mm, ETF itu paling cocok karena ETF itu umpamanya seperti satu basket ya, basket dari mm-mm, saham-saham di bursa dan tergantung ETF yang mana yang kalian beli, basket saham itu isinya beda-beda. Jadi contohnya mm-mm, kalau beli ETF yang IDX 30 itu berarti mm-mm, kalian beli sedikit dari setiap saham 30 mm-mm, terbesar di Indonesia. Jadi aku melihat bahwa ini adalah satu tren yang cukup baik. Tapi mungkin mm-mm, satu hal yang teman-teman juga mesti perhatikan mungkin liquidity dari ETF-nya. Jadi bukan semua mm-mm. ETF liquid gitu loh. Ada beberapa ETF yang juga kecil. Jadi kalian mesti perhatikan beli Mm-mm. ETF-nya yang kalian melihat dari bid and ask-nya tuh lengkap gitu. Masih ada banyak orang yang jual beli, jual beli, jual beli. Hmm. Mungkin itu sih menurut aku. Ya, aku juga mau ngingetin lagi buat teman-teman, ETF dengan reksadana konsepnya memang agak beda ya. Kalau reksadana saham kalian mau redeem ya bisa gitu, tapi memang butuh berapa hari lah sampai redeem. Kalau ETF ya nggak begitu. ETF ya kalau nggak ada yang istilahnya ngebit ya kamu nggak bisa over lah kira-kira seperti itulah. Tetap itu adalah transaksi jual beli kira-kira begitu. Oke, satu pertanyaan lagi ya sebelum nanti kita apa sih namanya kasih closing statement. Nah, ini di sini ditanya nih. Oh, ini dia. Ini tadi pertanyaannya. Kalau dia gajinya UMR, generasi sandwich pula.
gimana caranya? Bisa nggak sih emang beli saham? Ya maksudnya uangnya terbatas berarti, tapi pengen beli saham di Ajaib bisa nggak? Bisa banget gitu ya. Ini makanya Mm-mm. aku bilang kan, teman-teman tuh kebanyakan yang baru pertama kali investasi saham tuh mikirnya harus all in or all out gitu. Mereka pikir Mm-mm. seolah-olah mesti masukin semua uang dia atau mesti jadi orang kaya atau nggak boleh investasi saham. Mm. Tapi apa the honest truth itu sekarang tuh ada juga saham yang cuman Rp7.000, Rp10.000, Rp15.000, Mm-mm. ada juga Mm-mm. gitu loh. Mm-mm. Jadi Mm-mm. tapi ada juga yang sampai Rp300.000 tentunya. Jadi Mm-mm. itu sekarang tuh investasi saham itu sangat gampang untuk siapapun untuk Mm-mm. mulai. Dan aku Mm-mm. juga bilang dikit-dikit juga nggak apa-apa. Mulai aja dikit-dikit dulu ya. Yang tadi Mm-mm. Mbak Mm-mm. bilang juga betul. Beli aja satu lot dulu, satu lot dulu, satu lot dulu setiap hari. Mm-mm. Yang paling Mm-mm. penting itu kalian mesti pelajari diri sendiri dulu. Kalian harus pelajari profil resiko kalian seperti apa. Jadi kalian mesti coba dulu melihat kalau ini sesuatu yang kalian merasa bagus untuk kalian, ya kalian mulai tingkatin jumlah uangnya ya. Tapi pun juga ini aku merasa sekarang pasar modal Indonesia lagi paling gampang ya untuk Mm-mm. investor pemula bisa belajar, bisa mulai, bisa coba dulu. Mm-mm. Apalagi udah ada aplikasi kayak Ajaib yang ngebantuin teman-teman ya, karena minimumnya Mm-mm. kosong. Kalian malam ini pun Mm-mm. juga buka account dalam 5 menit juga bisa gitu loh. Jadi Mm-mm. aku mungkin sarannya coba dulu aja. Oke, dan ini Android maupun iOS bisa semua ya berarti. Bisa, dalam website juga bisa. Jadi udah dibuat super Oh, oke. gampang. Oh, website bisa gitu. Jadi nggak harus pakai Betul, handphone juga bisa gitu ya. betul. Oh, oke. Kalau gitu, teman-teman ini udah amat sangat memudahkan nih untuk kita semua. Nah, sesuai dengan apa tema live Instagram kita hari ini, yaitu bebas finansial, apakah identik hanya harus dengan berinvestasi saham? Bagaimana tanggapan dari Anderson? Ya, jadi menurut aku begini ya, investasi saham itu adalah satu tool untuk teman-teman ya. Sama Mm-mm. juga dengan reksadana juga satu tool ya. Eh, Mm-mm. jadi ini semua tujuannya untuk membantu teman-teman untuk bebas finansial. Tentunya Mm-mm. kalian mesti diversifikasi ya. Jadi ada sedikit Mm-mm. uang di tabungan, sedikit uang di reksadana, sedikit uang di saham. Tapi yang paling Mm-mm. pentingnya aku mau bilang, kalian tuh mesti coba dulu melihat apakah investasi saham itu cocok untuk kalian atau enggak. Jadi Yep. ini bukan paksaan untuk semua orang, tergantung dengan profil risiko masing-masing. Kalian merasa seperti apa gitu. Jadi menurut aku bukan diharuskan, tapi ini adalah salah satu tool yang pribadi untuk aku sangat useful ya, untuk membantu aku dalam financial planning dan juga dalam journey aku untuk bebas finansial. Bocorin dong dalam waktu dekat kamu punya financial goals apa sih? Apakah menikah atau apa? Masih belum ada calon aku. Waduh, ini pasti langsung habis ini DM kamu banyak banget. Bayangin nih, ini calon suaminya udah berinvestasi saham dari umur 9, jago matematik, jadi ibunya nggak repot, anaknya sekolah Aduh, online, bisa ini aja, bapaknya bisa aja. tinggal Enggak lah. tinggal apa sih namanya? Tinggal sama papa ya, mama mau drakoran aja gitu ya, kira-kira kayak gitu. Nah itu menurut aku teman-teman benar banget bahwa apakah hanya saham yang memang mengantarkan kita untuk menjadi seseorang yang bisa bebas finansial? Tentu saja jawabannya tidak hanya saham. Tetapi saham itu perlu ada di dalam portofolio investasi setiap orang untuk menuju bebas finansial. Kenapa? Karena modal kita mungkin terbatas, sehingga kita perlu dibantu oleh beberapa jenis investasi yang memang memiliki peluang lebih tinggi. Apakah Betul. artinya semua uang kita harus ditempatkan di saham? Tentu jawabannya adalah tidak ya. Teman-teman pahami bahwa diversifikasi itu artinya mencocokkan kriteria kita seperti apa dan tujuan kita nanti bagaimana. Khusus di mana portfolio kita ada investasi saham di dalamnya, aku sangat sarankan kalian berpikirnya jangka panjang. Kalau kalian mau trading, it's also very fine, tetapi itu sebenarnya adalah komponen yang sedikit berbeda dengan kalau portfolionya mau kita lanjutin terus sampai dengan masa pensiun kita. Teman-teman selalu ingat, dalam berinvestasi saham, pahami semuanya ada risikonya. Jadi pelajari semua dengan sebaik-baiknya. Dan satu hal lagi yang mau aku share, tidak semua saham di Bursa Efek Indonesia itu karakternya sama persis. Jadi kalau ada yang bilang semua saham pasti naik,
Tidak seperti itu. Betul. Kalian tetap harus melakukan analisa fundamental, kalian mempelajari gimana cara memvaluasi sehingga tahu nih, oh ini harganya masih murah atau udah sangat kemahalan. Dan kalau memang kalian mau mulai bukan trading ya, tetapi mau cut loss atau mau take profit, silakan juga lihat chartingnya. Oke. Aplikasi Ajaib investasi adalah salah satu yang akan bisa memudahkan teman-teman untuk bisa bermulai investasi saham. Nah, teman-teman semua, terima kasih banyak nih Anderson, kita diskusinya mudah-mudahan bisa Sama-sama. manfaat nih untuk semua teman-teman, banyak belajar. Aku juga seneng banget dengar ada orang Indonesia yang memang bisa berjaya di Ivy League di USA sana. Aduh, terima Jadi kasih. terima kasih banyak loh ya sudah menjadi wakil kita semua. Jadi Aduh. ya, jadi kan orang bisa tahu, oh orang Indonesia tuh jago matematik semua, gitu, padahal cuma dia doang, gitu ya. Oke, thank you so much. Have a nice Terima weekend, kasih. Anderson.